justru challenge ini membuat kesenangan sendiri, kita harus diajak lebih kreatif nih. Ya kan, bagaimana seorang Fritz yang memang profesional at the same time, tapi juga balik lagi tadi ya, secara personal harus memanage keluarga juga gitu kan, sebagai kepala keluarga. Ya ini mungkin yang tantangan kesenangan sendiri untuk wah, we have to do something different nih gitu kan. Mungkin sosok kita yang kebetulan misalkan either itu kita seorang staff, seorang manager, atau mungkin di pucuk pimpinan gitu ya, saya rasa image pribadi masing-masing itu tetap harus dibentuk. Dulu saya dihadapkan dalam satu keputusan yang memang saya manage tim gitu ya, ada tim sales lah gitu ya, tapi karena di luar kuasa kita, dari pihak regulator menyuruh kita stop nih gitu, satu dan lain hal gitu. Di podcast ini kita tidak mencari jawaban benar atau salah. Kita mengobrol soal fase yang dialami semua pengusaha, tetapi jarang dibicarakan secara terbuka. Welcome to Podcast. Kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society. Dan kali ini kita punya narasumber yang selalu gak kaleng-kaleng dan keren banget. Kita akan tanya pengalaman dari Kakak Fritz. Tapi sebelumnya, mari kita berikan kesempatan buat Kakak Fritz. Perkenalkan diri dong, silakan ke teman-teman. Thank you Kak Clemens. Perkenalkan, nama saya Fritz Winata, biasa dipanggil Fritz. Kebetulan saat ini saya in charge di Sunrate. Sunrate. Cerita dong, apa tuh Sunrate? Boleh. Sebelum kita masuk nih ke obrolan yang lebih dalam. Boleh banget. Jadi Sunrate itu basically kita adalah platform pembayaran yang memang kita fokus di B2B nih, Clemens. Nah, jadi klien kita itu memang tentunya pengusaha, tapi memang perusahaan. Jadi kita memang fokusnya ke perusahaan yang memang sudah punya entitas hukum lah di Indonesia, tapi target kita nggak cuma di Indonesia, tapi tentunya global atau di luar Indonesia juga. Keren. Nah, Kakak Fritz ini salah satu dari member elite kita juga, dan banyak ngebantuin kalau teman-teman yang tadi mau ekspor, impor, transaksi luar negeri, pokoknya pakai Sunrate gitu ya. Kalau pengen kenalan langsung, lihat nih teman-teman, bisa lihat di sunrate.com. Dan kalau pengen kenalan sama kakak ganteng satu ini, silakan di Instagramnya boleh ditunjukkan gitu kan. Kakak Fritz, mana nih Instagramnya? Ada Instagram atau TikToknya nih? Oh yes. TikTok ya? Instagram tapi nggak aktif. Instagram boleh follow. Silahkan di follow aja ya, nggak pernah tahu juga kan kalau saya selalu bilang bertemanlah dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun, karena kamu nggak akan pernah tahu kamu ketemu dengan siapa nanti yang mungkin bisa menjadi salah satu malaikat yang dikirimkan Tuhan buat kita. Oke Kak Fritz, sebelum kita mulai saya pengen kenal lebih dalam lagi, ceritain dong. Jadi Sunrate itu kan tadi untuk apa ya? Platform pembayaran. Kenapa mesti pakai Sunrate? Asik. Oke. Jadi sebetulnya platform pembayaran ini buat teman-teman pengusaha gitu ya, atau mungkin pebisnis itu udah secara umum mungkin dia pakai gampangnya internet banking misalkan gitu kan. Yes. Jadi itu udah merupakan day to day operation dia untuk contoh bayar supplier atau mungkin menerima pembayaran. Nah, kenapa harus pakai Sunrate? Sebetulnya ini adalah opsi gitu ya. Tentunya sebagai pengusaha, semakin banyak cuan dari efisiensi yang dia bisa terima, itu akan membuat perusahaan dia jadi lebih cash flow-nya kan bisa lebih terjaga. Betul banget. Nah, jadi dari platform Sunrate ini kita menyediakan dari sisi international payment, dari sisi collection, dan juga dari treasury management. Nah, jadi tergantung kebutuhan dari teman-teman sekalian, butuhnya yang mana nih. Nah, tentunya nanti itu bisa di-compare apakah kebutuhannya untuk tadi importir, berarti membayar supplier di luar negeri, atau eksportir untuk menerima pembayaran collection. Nah, kita semua punya fitur itu yang kita jahit semua di dalam platform Sunrate, jadi all in one solution lah saya bilang. I see, cakep. Nah, itu kan Sunrate-nya. Ya. Sekarang kalau di sesi gini kita kan pengen kenal sama Kakak Fritz tuh secara personal ya teman-teman. Jadi ceritain dong, kalau di luar dari jabatan, apalagi sih yang paling menyita pikirannya Kak Fritz? Wah, banyak ya. Kalau sekarang sih karena ya udah tua juga lah ya, udah kepala 4 ya, jadi mungkin masih muda kita bro. Masih muda ya, semangat muda ya. Terus. Di luar kerjaan ya tentunya keluarga, jadi istri 1, anak 2, jadi anak udah preteen, udah SMP dan SD, menginjak mau SMP juga. Jadi ya mungkin day to day kalau nggak di luar kerjaan ya tentunya gimana cara mendidik anak gitu kan. Komunikasi dengan anak dan tentunya sama istri, nah itu yang terus saya develop juga secara pribadi lah gitu. Jadi supaya mungkin yang orang bilang kalau di keluarga harmonis, tentunya itu kan ke bawah juga di pekerjaan gitu kan. Jadi semuanya akan jadi work life balance lah. Setuju banget gitu ya. Jadi
Tapi ada tantangannya nggak tuh? Maintaining that balance. Wah, banyak ya. Karena kalau tantangan pasti kita semua punya banyak banget challenge, Kak Clemens gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin waktu ya. Karena mungkin saya boleh dibilang ya profesional gitu kan. Jadi tetap menyita waktu itu adalah setengah dari 24 jam, 12 jam itu ya menyita waktunya di pekerjaan gitu kan, karena kita bekerja secara profesional, jadi ya pintar-pintar ngatur waktu, manajemen waktu itu masih menjadi cukup struggling lah buat saya gitu ya, dimana kepentingan ngejar target gitu kan, memanage tim gitu kan, tapi at the same time juga kita harus manage keluarga harmonis yang tadi gitu kan. Betul. Nah tentunya apalagi mungkin teman-teman di sini juga udah punya yang anaknya preteen atau mungkin yang udah dewasa, strugglingnya mungkin ya anak-anak zaman sekarang kan perlu apa ya, mungkin mereka banyak out of the box-nya nih gitu ya. Contoh misalkan kalau misalkan mereka sekarang mungkin mainnya di zaman kita dulu main nih main layangan, mungkin main petak umpet. Kalau mereka sekarang mabar gitu kan, main online. Saya sendiri nggak join ke situ tuh gitu kan. Jadi komunikasi menurut saya ke anak-anak itu ya buat saya juga menjadi apa ya, challenge tersendiri lah supaya bisa masuk nih ke komunitas mereka gitu. Iya sih, iya bener juga ya, itu udah tantangan tersendiri tuh. Betul. Tapi nggak mempelajari aja tuh mulai. Waduh, nggak ada waktu bro kayaknya. Iya juga sih pasti. Bro. Tadi kata-katain juga kita berusaha mau main gitu kan, gimana sih ini noob banget cuy. Iya, pasti nggak sih pakai noob gitu kan, nggak ya? Iya. Nah makanya ini kayak gini-gini tuh ya sesuatu yang nanti mungkin aku pasti perlu pelajari. Karena sekarang kan tadi baru mulai masih bayi nih, belum tahu. Kalau udah preteen tuh pasti case study-nya tuh berbeda lagi. Beda lagi nanti challenge-nya pasti. Mantap. Ya, semoga semua dilancarkan. Nah, amin. Ini kalau kita ngomongin ya sebenarnya hari-hari deh, udah tadi maintaining the work-life balance, terus ngurusin keluarga dan sebagainya. Lebih sering ngerasain excited atau lebih sering ngerasain kayak overwhelmed? Boleh gak? Oke. Ini jarang ditanya nih pasti kan? Iya. Kalau overwhelm pastinya ya banyak ya, karena apalagi kalau tuntutan di dunia profesional, target misalkan contoh gitu kan, itu yang membuat kita contoh misalkan sekarang kita udah mau bulan Juni nih, udah setengah tahun berlalu gitu cepet kan, waktu cepet banget. Aduh target kayaknya masih jauh nih gitu kan. Nah itu kan secara psikologis aja kita langsung mikir, wah gimana nih sisa 6 bulan lagi ke depan kita untuk ngejar target, ya syukur-syukur bisa achieve atau overachieve gitu kan. Betul. Nah tapi kesenangannya tentunya ya ini yang menurut saya tergantung pribadi masing-masing. Kalau buat saya pribadi, justru challenge ini membuat kesenangan sendiri, kita harus diajak lebih kreatif nih. Ya kan, bagaimana seorang Fritz yang memang profesional at the same time, tapi juga balik lagi tadi ya secara personal harus memanage keluarga juga gitu kan, sebagai kepala keluarga. Ya ini mungkin yang tantangan kesenangan sendiri untuk wah we have to do something different nih gitu kan. Nah seperti itulah yang saya masih harus banyak mungkin cari mentor, ngobrol sama teman-teman, even sama Kak Clemens gitu ya di sini ya. Kita perlu saling bertukar pikiran supaya memperkaya kita sendiri gitu kan, dari sisi personal dan juga dari sisi profesional, ya bertemu sama teman-teman pengusaha juga gitu kan. Kadang-kadang dari situ kita dapat peluang-peluang yang memang kita nggak kepikiran sebelumnya, tapi kalau misalnya kita sering networking, kita sering ngobrol satu sama lain, saya rasa itu kesenangan saya sendiri. Bisa dapat new opportunity yang daripada kita berkutat sama problem kita sendiri nih gitu kan. Jadi berarti kita cuma di situ-situ aja, ya kita harus keluar gitu dari zona itu gitu ya, supaya dapat new opportunity tadi lah saya bilang. Dengan tadi kita membuka pikiran, ngebuka jaringan, kita bisa belajar hal baru, membuka pikiran juga gitu kan. Betul. Kalau dibilang tadi overwhelmnya ini lebih ke arah pekerjaan atau jabatannya atau mix lah mungkin ya. Juga. Mungkin kalau ngomongin jabatan, saya selalu beranggapan kita teamwork lah gitu ya. Tentu di organisasi ada atasan, bawahan, tapi saya selalu bilang sama teman-teman di satu kerja, kita adalah teamwork gitu kan. Jadi everyone is a leader gitu. Jadi kita lebih banyak bertukar pikiran, kita punya inisiatif, kita mungkin bersinggungan atau mungkin kita beda pendapat gitu ya. I think itu dinamika dalam pekerjaan gitu. Tapi ya memang balik lagi dari karakter masing-masing ya. Kalau saya sendiri ya saya lebih suka kita open discussion gitu kan, kita open minded juga gitu ya. Apa yang menjadi inisiatif, kalau jalan yuk kita fokusin situ. Kalau nggak jalan ya kita sama-sama evaluasi gitu. Nah cuman memang kalau lebih banyak nggak jalannya, itulah yang bikin kita jadi
overwhelmed saya rasa gitu ya. Jadi waduh kok kayaknya udah semua dilakuin, nggak ada yang berhasil nih gitu ya. Nah itu mungkin saatnya kita untuk take a break dulu lah, saya bilang gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan yang akhirnya menjadi stres gitu kan, menjadi overwhelmed tadi gitu kan. Tapi kita perlu satu momen juga memang ya tentunya evaluasi gitu kan, baik itu dari diri sendiri, dari tim, dan juga yang paling gampang kalau kerjaan ya resultnya nih gitu kan. Yes. Apa yang udah kita susun di awal tahun, terus dari sisi deadline, rencana kerja itu berjalan sudah baik, tapi kalau memang hasilnya belum maksimal berarti kan ada something wrong gitu kan, or memang di luar itu, luar kondisi itu yang memang di luar kuasa kita, ya itulah saatnya kita memang evaluasi diri dan kumpul sama tim untuk kita diskusi bersama. Iya. Pernah ngalamin tapi itu kan? Wah, all the time lah pasti ya kalau kayak gitu ya. Karena kita boleh berencana, tentunya Tuhan yang menentukan juga. Betul. Tapi of course bukan menyalahkan Tuhan gitu ya. Kita juga harus smart dalam arti ya udah apa yang kita rencanakan pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Again evaluasi tadi menurut saya sangat kritikal lah. Ini kalau kita ngomongin ya teman-teman, as a leadership position ya, itu udah cukup bijak banget. Kita bisa retreat, regroup, terus nanti maju lagi. Ya. Tapi pasti pernah ngalamin ada drama-drama tersendiri nggak tuh? Oke. Boleh di-sharingkan biar teman-teman bisa belajar ini lebih relate ya, gitu kan. Ya, drama sih banyak banget ya, karena overall mungkin ya saya di dunia pekerjaan udah kurang lebih 20 tahun lah ya. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, mungkin kalau drama sih paling banyak ya orang selalu bilang office politik gitu kan, karena seberapa kecil atau besar perusahaan pasti ada yang namanya politik tadi lah gitu ya. Nah tapi sebetulnya balik lagi menurut saya gimana kitanya nih. Kalau memang masih sebatas pekerjaan yang memang harus kita lakukan gitu kan, dan memang tidak menyinggung prinsip kita, I think it's good gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga selalu merasa nggak pengen dikritik nih, padahal kan harusnya kritik itu bisa yang membangun gitu ya. Tapi kalau drama itu kadang-kadang banyak lah pasti kalau di dunia profesional ya, aduh si bos ini nggak oke banget nih gitu kan, kayaknya terlalu micromanage lah, terlalu yang galak gitu kan, terlalu pengen ikut campur. Nah tapi mungkin di satu sisi ada satu teman juga yang enggak kok, bos ini oke-oke aja gitu ya. Nah jadi itu balik lagi, menurut saya balik lagi kita yang harus ngecek diri kita nih gitu ya. Apakah dari sisi norma-norma tadi tuh memang di luar prinsip kita gitu ya, atau memang sesuatu yang kita yang harus memperbaiki diri gitu. Nah kalau balik lagi dari drama gitu kan, ya banyak ya, apalagi dulu mungkin awal-awal masuk kerja masih punya jati diri yang terlalu overconfidence ya kan. Mungkin nggak terima nih misalkan, oh Fritz kamu tuh kerjanya kok nggak bener ya gitu, nggak follow up ini A B C. Tapi saya pribadi gitu kan merasa kuat sendiri segala macam, saya udah melakukan itu bete gitu ya. Tapi begitu misalkan kita let's say kan kalau di kerjaan ada namanya mentoring tadi. Nah pentingnya kita untuk punya mentor saya rasa di situ. Karena mentor itu kan someone yang memang udah lebih experience dan juga lebih wise, tentunya yang kita ya pilih sendiri mentor kita yang bisa ngasih tahu kita lah kayak orang tua kita gitu. Nah itu menarik banget. Tapi ini proses ya kan, dulu pasti waktu baru mulai kerja kan mulai dari bawah terus mulai naik gitu kan. Sekarang you define Kak Fritz ini leadershipnya seperti apa kira-kira? Kalau saya balik lagi tadi micromanage dan sebagainya. Betul. Kalau saya lebih ke sebenarnya balik lagi tadi saya lebih senang kerja sebagai satu tim yang kita sama-sama open minded tadi lah gitu ya. Jadi memang ada atasan, ada bawahan, tapi saya nggak terlalu melihat secara struktural organisasi gitu kan. Everyone is a leader gitu. Jadi saya pengen mengajak teman-teman di dalam tim ini juga bagaimana kalian memposisikan kalian juga own di company gitu. Jadi ownership-nya itu harus ditanamkan gitu ya. Jadi meskipun kita secara profesional tapi yuk kita juga acting sebagai pengusaha, pebisnis ya kan. Anggap posisi kita itu kita yang memang punya ini bisnis gitu ya. Dan itu nggak gampang. Dan itu nggak gampang tentunya ya. Jadi nggak cuma hanya untung dan rugi. Kalau kita ngomongin leadership kan balik lagi kadang-kadang maunya otoriter gitu kan. Nah tapi dengan konsep yang open communication ini saya rasa itu buat kita lebih lebih terima timbal balik nih gitu ya. Jadi itu yang kita bisa
hopefully kedepannya itu menjadi satu tim yang solid lah. Kembali lagi dengan itu kakak Fritznya nih, kan ada sosok idealnya. Pernah nggak sih kayak you lose yourself, kehilangan diri nih gara-gara mau jadi sosok yang ideal gitu loh istilahnya, ya the good cop bad cop atau apa nggak tahu, terserah gitu kan, dalam sisi pas lagi naik ke sana. Ini pasti teman-teman pengusaha profesional pasti ngalamin, ya kan, dimana kayak ya udahlah, wah tapi malah nanti coba. Mungkin kalau di posisi itu, kalau secara nggak langsung sih ya lupa-lupa ingat, tapi ya pasti mengalami juga lah ya. Karena satu sisi kalau di dunia profesional kita kan pengennya perfect condition ibaratnya gitu ya. Selalu pengen ibaratnya menjadi yang terbaik, semua kerjaan dilakukan secara beres, nggak ada celah, nggak ada cacat gitu kan. Tapi ya balik lagi, ya semua manusia nggak sempurna gitu kan. Nah kadang-kadang kalau misalkan dalam titik kita udah lakukan yang terbaik gitu kan. Saya sendiri mungkin kalau banyak kan di dunia sales lah ya. Jadi kalau dunia sales itu paling gampang KPI-nya adalah revenue misalkan gitu kan. Kalau revenue nggak achieve gitu kan udah langsung kayaknya waduh bete nih gitu ya. Kayaknya ada something wrong yang saya nggak maksimal gitu kan. Tapi ya balik lagi sebetulnya itu adalah ajang untuk kita tadi ya melihat apakah kitanya udah bekerja maksimal belum di situ. Apakah inisiatif yang kita lakukan itu benar-benar sudah dilakukan semua gitu ya, atau memang ada something yang di luar kondisi kita yang kita memang harus rehat tadi dulu gitu ya, regroup lagi, retreat, kalau perlu ya rubah strategi, rubah inisiatif, ya hopefully bisa kembali ke tujuan awal lah. I see. Oke. Ngomongin tadi kan sisi sosok idealnya, pernah nggak ada momen dimana kayak you ngerasa nih pakai topeng Fritz yang di luar, waduh, dan Fritz yang di dalam, iya dong, ya kan? Iya. Karena ya saya yakin teman-teman yang nonton juga pasti relate ya. Kalau itu sih mungkin apa ya, saya sebutnya jaim mungkin ya, jadi jaim match ya. Jadi bukannya nggak boleh, kalau saya pribadi merasa itu mungkin tetap perlu, tapi bukan jaim yang berlebihan lah gitu ya. Jadi apalagi kalau misalkan memang udah di satu organisasi. Again ya be yourself, orang selalu bilang kan, jadilah dirimu apa adanya, be yourself, tapi mungkin ya tetap bukan menjadi ugal-ugalan brutal gitu kan, karena mungkin sosok kita yang kebetulan misalkan either itu kita seorang staff, seorang manager, atau mungkin di pucuk pimpinan gitu ya, saya rasa image pribadi masing-masing itu tetap harus dibentuk gitu, tapi bukan berarti yang palsu nih gitu ya. Kalau saya pribadi sih ya hopefully kalau penilaian dari teman-teman yang sebelumnya harusnya sih the real Fritz yang ada gitu ya, karena saya nggak pernah mau merasa wah jaga image yang terlalu tinggi tapi malah di belakangnya jadi ngomongin kita, nanti report ke kita yang bagus-bagus aja. Nah ini yang bahaya malah gitu kan, padahal mungkin kalau kita ngomongin kapal udah bobrok gitu kan, tapi kita melihatnya itu wah kapalnya bagus kok, gede kok, fine, tau-tau ntar lama-lama tenggelam. Nah itu yang bahaya. Dan apakah itu yang terjadi di pemerintah? Jangan salah, nggak boleh ke situ. sensitif tapi make sense gitu kan. Ya memang mesti ada personal, tapi sekarang udah nggak, jadi what you see is what you get kan nih, atau masih ada yang layer-layer yang perlu kita kupas nih. Ya itu pentingnya menurut saya, kita harus saling apa ya, kalau di dunia profesional tadi mentor, kita punya mentor yang selalu ingetin kita gitu kan. Syukur-syukur kita dapat atasan kita yang memang secara rasional menilainya bisa ya baik itu secara profesional ataupun personal gitu, dan kasih apa namanya feedbacknya yang menyeluruh lah gitu ya. Misalkan kita sebutnya constructive feedback gitu kan. Konstruktif ini kan kadang-kadang kalau sebagian orang, waduh kok kayaknya penilaian saya jelek-jelek semua, tapi coba kita telaah dulu semua gitu kan. Nah memang kita perlu nih kadang-kadang feedback yang dari orang luar gitu ya, baik itu dari line manager kita, dari peers kita, atau even dari tim kita, or even keluarga terdekat kita gitu ya, istri, suami kita gitu kan, or kita sebagai apa namanya teman gitu kan, perlu. Sebagai partner itu ya kita harus kasih penilaian yang jujur juga gitu kan. Oh Clemens gitu misalkan, kayaknya kamu kemarin terlalu over deh gini-gininya gitu kan. Nah I think itu kan sesuatu yang bisa membangun kedua belah pihak ya. Dan itu mahal karena kita hidup di culture yang semuanya pakai topeng, tapi ngomongin di belakang. Nah, makanya bahaya, jadi betul. Ya memang ini culture shock ketika waktu lama dari luar terus balik ke sini kan. Tapi ya it's okay, itu adalah momen dimana kita harus bisa
Adaptasi lagi, which is Setuju. bagus banget. Ini nggak tahu ngomongin leadership teman-teman dari tadi ya, kita dengerin dari sosoknya Kak Fritz seperti apa. Pernah nggak ada di mana kamu harus ngambil satu keputusan yang sulit? Nah, keputusan yang sulit yang benar-benar ini sampai jadi satu pembelajaran yang mahal buat yourself lah. Banyak Kak sih Fritz. terus terang gitu ya. Boleh. Tapi mungkin yang saya recall Highlights. mungkin kejadiannya dulu lah di luar saya sekarang di Sunrit ya. Dulu saya dihadapkan dalam satu keputusan yang memang saya manage tim gitu ya, ada tim sales lah gitu ya. Tapi karena di luar kuasa kita, dari pihak regulator menyuruh kita stop nih, gitu, satu dan lain hal gitu ya. Jadi tentunya kalau orang sales nggak ada sesuatu yang bisa dijual, mau jualan apa gitu kan. Iya sih. Jadi critical moment waktu itu gitu ya, tapi ya saya sebagai waktu itu ya salah satu tim lead, ya kita coba encourage gitu kan, kita harus lebih berpikir kreatif lagi, apalagi nih yang bisa kita manage dari yang kita ada sekarang gitu ya. Nah long story short, memang untungnya di perusahaan ini punya satu inisiatif baru yang kita bisa quote unquote jualin lah gitu ya, tapi di masa-masa sulit itu tuh ya bergejolak lah gitu ya, apalagi orang sales tentunya kaitannya tentunya commission, insentif itu kan semua stop ya kalau nggak ada something yang bisa dijual gitu. Nah itu kayaknya benar-benar diuji ya, nggak cuma dari tim salesnya, tapi kita sebagai tim lead pun kan harus kayak kasih pedoman lah gitu ya untuk mereka. Yuk keep survive, tetap semangat. I think ini something yang memang di luar kuasa kita, tapi selalu ada jalan lah nanti kita untuk menuju yang lebih baik gitu. Amin. Cuman kalau lagi di posisi gitu pas dengar kayak ini mah cuman kata-kata. Nah, Tapi but anyway, ini bagus banget teman-teman ya. Sekali lagi kita kan pengen kenal di sesi ini, kita kenal sama Kakak Fritz itu dari sisi personalnya. Tapi kita nanti pengen gali lagi lebih dalam. Kita mau mulai justru di sini, ini ilmu untuk kalau kita ngelihat Kakak Fritz kan dari dulu sales nih berarti ya. iya campur sih, tapi Campur kebanyakan sales lah. Ya. Mungkin 2 menit 3 menit terakhir nih di sesi 1 ini, coba ceritain dong kira-kira tips untuk penjualan yang terbaik buat teman-teman, kira-kira apa? Ini perlu belajar nih. Iya, yang kalau saya pribadi sih mungkin ya kita harus benar-benar menguasai produk atau jasa apa yang kita memang mau jual nih ke market gitu ya. Jadi kita harus bikin market overview dulu. Jadi seberapa bagus nih produk jasa kita di market compare sama kompetitor kita gitu kan. Kedua ya balik lagi strategi tadi gitu kan. Kalau misalkan si A sudah melakukan strategi A, boleh aja kita tiru, tapi kita harus jadi tiru yang lebih baik gitu ya. Atau ya came up sama ide ketiga, kita bikin inisiatif baru. Gitu. Yang ketiga mungkin ya tadi nggak bosan-bosan saya bilang ya kita perlu namanya evaluasi. Kadang-kadang kita selalu lupa diri, misalkan jualannya bagus, hasilnya udah oke, ya udah deh terus jalanin metode yang serupa gitu. Nah padahal kita lupa nih kompetitor kita juga ngelihat kita bisa melakukan cara kita yang sama dan mereka bikin yang lebih bagus gitu. Jadi harus selalu inovasi inisiatif yang baru itu saya rasa tetap dievaluasi. Sales itu kan benar-benar lifeline dari sebuah perusahaan. Benar-benar itu kalau nggak ada sales mah udahlah matilah, percuma lah gitu kan. Nah, satu pertanyaan terakhir, 1-2 menit lagi ya teman-teman, ini nyimak banget. Kalau kita ngomongin sales tadi itu sangat-sangat penting, gimana you bisa ngomongin tadi leadershipnya, ngebangun tim yang bisa mencapai target-targetnya. Nah coba. Waduh berat nih pertanyaan gitu ya. Kalau kan nanti kita lanjut di sesi berikutnya, lebih teknikal gitu kan. Nah, iya. Seru kan teman-teman ya, makanya ini kita dengarkan dulu nih, ini prelude untuk sesi berikutnya. Again menurut saya kalau misalkan dari sisi sales, leadership dan juga dari satu tim itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan gitu kan. Tapi buat saya sih balik lagi tadi ya, kalau misalkan memang kita udah punya, tentunya kita harus punya satu goal ya. Jadi goal itu yang memang terserah teman-teman nanti misalkan mau di setnya monthly, quarterly, setengah tahunan atau annually gitu kan. Yang buat saya balik lagi adalah review gitu ya. Kalau secara sales performance itu KPI-nya harus jelas gitu kan. Meskipun KPI udah jelas pun kadang-kadang di saat perjalanan itu bisa buyar gitu kan. Nah itulah yang di saat itulah menurut saya figur seorang leadership itu yang harus mawas diri lah gitu ya. Jangan kita kadang-kadang terlalu
pengennya ngejar sesuatu yang nggak mungkin tapi udah tahu nggak mungkin tetap dijalanin malah bobrok gitu ya, malah makin jatuh gitu kan. So sering-seringlah menurut saya ya lebih ke review KPI itu sendiri ya gitu. Oke. So, kita udah belajar banyak ya teman-teman hari ini. Tadi terutama di bagian akhirnya kita udah mulai panas banget nih. Nanti kita bakal belajar lebih banyak lagi dari Kakak Fritz di episode berikutnya. Tapi mungkin terakhir deh, ada satu pesan nggak buat teman-teman yang nonton ini, yang entrepreneur mungkin yang baru pada mau mulai atau mungkin yang udah pada punya perusahaan-perusahaan juga, kira-kira apa Kakak Fritz? Silakan. Again kalau dari sisi profesional gitu ya, kita selalu harus punya inisiatif baru dan jangan takut kalau punya ide, tapi kadang-kadang kita selalu mikir aduh nanti begini nanti begitu gitu ya. Jadi ya selalu menurut saya kita coba dulu gitu ya. Again dari kita nggak coba gagal it's okay, nanti kita coba another inisiatif lagi kalau gagal. Yang penting selalu fight, berjuang untuk memulai. Mantap. Terima kasih banget Kakak Fritz sudah datang dan berbagi sama kita. Dan semoga teman-teman yang dengerin juga excited ya nonton sampai di akhir. Ingat kita akan lanjut nanti ada part 2-nya. Kita bakal belajar lebih banyak lagi technical. Semoga nanti teman-teman bisa terus ngikutin dan bisa jadi berkat juga. So, sebagai penutup, kita tangan kanan dada kiri. Masih tahu kalau kita gayanya gimana? Oke. The Entrepreneur Society, go bold and beyond. Sampai jumpa. Kalau payment terkesan gampang lah ya, terutama kalau misalkan antara Fritz dengan Clemens nih mau ada proses pembayaran, ya itu hanya peer-to-peer ya tinggal bayar gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin cross border payment, pembayaran yang sampai harus lintas negara, nah ini cukup kompleks nih Kak Clemens gitu ya. Saya beri contoh lah, misalkan dia punya satu barang gitu ya. Terus kadang-kadang yang paling sulit buat dia adalah aduh dapat marketnya caranya pertama gimana ya gitu ya menjual barang ini. Nah, boleh nanya nggak sih siapa sih pihak-pihak itu? Cie. Waduh, sensitif nih takutnya ya. Di podcast ini kita tidak mencari jawaban benar atau salah, tetapi kita akan lebih ngobrolin tentang fase kehidupan pengusaha dan profesional yang jarang dibicarakan di ruang terbuka. Welcome to Podcast. Dan kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan kalau teman-teman masih ketinggalan, teman-teman harus dengar dan kenal kisahnya dan belajar juga dari sisi leadership-nya dari Kakak Fritz. Tapi sebelum kita mulai, di episode sebelumnya ya, sebelum kita mulai kita pengen kasih kesempatan Kak Fritz perkenalkan diri lagi dong buat teman-teman, silahkan. Halo semuanya, nama saya Fritz, saya sekarang bekerja di Sunrate. Sunrate, apa itu Sunrate? Silahkan ceritakan. Boleh, jadi Sunrate itu adalah platform pembayaran global. Jadi kita memang fokusnya itu di B2B payment solution, di mana kita membantu para pengusaha tentunya baik itu importir, eksportir, bagaimana mereka bisa mengirim pembayaran secara lebih mudah, efektif dan efisien. Mantap. Dan ini cocok banget kenapa? Karena Kakak Fritz juga dari Sunrate itu salah satu dari member elites kita. Dan keren ya teman-teman, ini tuh ngebantu banget karena kita kan dari The Entrepreneur Society udah banyak bekerja sama dengan China Council for Promotion International Trade. Kita bikin expo nih, nanti September kita akan ada exponya lagi. Terus ada beberapa juga kemarin sama Korea, terus kita diundang juga ke Bangkok. Kita udah jadi mewakili Indonesia di ASEAN di Kuala Lumpur tahun lalu di Agustus. Dan ini kita lagi terus menggalakkan supaya teman-teman pengusaha di Indonesia tuh bisa nanti suatu saat ekspor. Dan Sunrate itu bisa menjadi salah satu tools yang ngebantu. Lebih hemat ya bro ya? Betul. Nah mantap, oke. So, kalau teman-teman ketinggalan nanti pengen kenal, lihat nih di sini Sunrate, lihat aja sunrate.com. Nah, nanti bisa ditampilkan juga. Terus kalau pengen kenalan bisa follow aja langsung Kakak Fritz di Instagramnya. Nah, ini Kakak Fritz Ronald Yunata, siap gitu ya. Nggak tahu di accept apa enggak. Jadi kalian mesti DM baik-baik gitu kenalan. Cia. Siap. So, Kakak Fritz tadi kita udah kenal secara personalnya. Kita ngomongin dari leadershipnya, dari pola pikirnya, dari cara menghadapi tantangan ya kita ngomong. Nah, sekarang kita ngomongin lagi kalau cara menghadapi tantangan nih. Kita ngomong tahun ini. Ini podcast tahun 2026. Nggak tahu tayangnya bulan apa tapi 2026. Nah, kita tahu 2026 diawali dengan banyak sekali cerita-cerita tuh dari Venezuela, terus habis gitu IHSG ya. Kalau teman-teman ketinggalan nanti Google aja. Merah masih merona gitu sekarang ya. Sampai kemarin sebelum lebaran terus habis itu kita ngomongin Iran sampai sekarang. Iran ini dampaknya kemana-kemana, terus habis itu beberapa negara tuh udah mulai energinya harus rationing, harus giliran.
Dan kemarin nih, nggak tahu ini nyambung apa enggak nih ya, kemarin sempat katanya mati lampu di Sumatera tuh kan. Iya, Nah, heboh ya. apakah itu karena ini atau karena ya udah kita nggak tahu lah ya. Tapi ini kita ngomongin ini kena dampaknya ke industri finansial. Dan apalagi ngomong IHSG merah, terus MSCI kemarin sempat reporting segala macam. Industri finansial itu sering dibilang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedapnya seperti resikonya tinggi, kepercayaan itu adalah segalanya. Nah, Kakak Fritz masuk di Sunrate, gimana kisahnya nih, itu kan itu butuh trust. Silakan diceritakan kenapa Sunrate dan bagaimana bisa sampai di sini. Oke, thank you Kak Clemens. Jadi saya sendiri juga baru join di Sunrate kurang lebih 1 tahun gitu ya. Jadi nggak ada rencana sebetulnya untuk saya juga ibaratnya kalau pindah-pindah juga udah malas juga lah gitu ya. Yes. Kalau misalkan memang udah ketemu satu company yang memang udah cocok ya udah pengennya lanjut gitu. Tapi long story short sebetulnya Sunrate ini adalah klien saya di perusahaan yang sebelumnya. I see. Gitu. Jadi kita memang udah cukup kenal karena ya kita saling berpartner gitu ya. Dan kebetulan, nah ini mungkin balik lagi ke opportunity gitu kan. Kebetulan waktu itu di manajemen mereka ada info ke saya gitu. Kita kayaknya butuh satu orang yang memang untuk mengembangkan bisnis Sunrate di Indonesia nih gitu. Apakah kamu tertarik gitu kan? Nah jadi again mungkin sama ya kayak teman-teman pengusaha juga kan kalau ada opportunity ya kita ambil aja dulu gitu kan. Iya dong. Nah tapi ya satu sisi tadi mungkin di awal Pak Clemens bilang situasi ini lagi kalau politik lagi nggak tentu termasuk di dunia fintech nih gitu ya karena kan Sunrate ini masih kategori fintech lah. Nah kita tahu sendiri banyak cerita-cerita fintech yang negatif nih gitu kan karena kan namanya suatu perusahaan baru mereka lagi mencari jati diri lagi mau coba berkembang gitu kan. Nah cuman one thing for sure yang saya lihat adalah strong leadership dari para manajemennya gitu ya, terlihat dari komitmen mereka, dari antusias mereka untuk masuk ke market Indonesia. Nah ini yang membuat saya lebih excited lagi nih untuk join Sunrate gitu kan. Nah berbekal memang tim kita belum banyak di Indonesia, tapi saya yakin dengan satu visi yang sama kita bisa sama-sama mengembangkan Sunrate di Indonesia. Cakep, oke. Nah dari sisi coverage sendiri untuk ngebangun build that trust gimana? Tantangannya seperti apa tuh? Wah banyak ya Kak Clemens. Pastinya mungkin sebagian besar orang di sini juga belum tahu apa itu Sunrate gitu kan. Tadi di depan saya bilang kita adalah platform pembayaran. Nah apa bedanya dengan platform pembayaran lain? Nah saya rasa edukasi awareness ini yang masih kita harus build lah di Indonesia ya. Tentunya dengan join Entrepreneur Society ini salah satu tools buat saya yang sangat bagus sekali karena dengan community yang udah ada atau kita bisa join satu event, satu conference, satu workshop. Nah di situ kita bisa lebih memperkenalkan siapa itu Sunrate dan siapa tahu memang berguna buat teman-teman pebisnis terutama di bidang payment platform tadi. Cakep. Tantangan yang dialami sekarang kira-kira seperti apa? Kalau tantangan pastinya banyak gitu ya, tapi karena kita balik lagi mungkin boleh consider kita karena bukan perusahaan barang gitu kan, boleh dibilang kita ya jasa lah ya platform gitu kan. Ya pastinya akan dibandingkan kan, oh platformnya si A dengan Sunrate bagusnya di mana, jelek di mana gitu kan. Tentunya kita nggak perfect lah ya. Jadi apa yang kita jual di sini adalah balik lagi value added-nya di mana. Gitu kan. Nah di Sunrate ini memang kita sebisa mungkin hadirkan all-in-one solution nih, baik itu buat pebisnis yang tadi ya memang mereka importir, eksportir atau mereka perlu keperluan treasury gitu kan, manajemen treasury, kita hadirkan di dalam satu wadah, satu platform yang bisa membantu para pengusaha ini semua lakukannya di platform kita aja. I see. Gitu. Wih menarik. Ini kemarin, nah teman-teman ikutin ya. Jadi berapa narasumber kita sebelumnya itu kita ngomongin juga dia lebih dari freight, dia bisnisnya itu freight forwarding dan banyak ngebantu juga untuk cross border transfer segala macem. Dan itu pasti nanti bisa terkoneksi. Jadi kita tuh seneng banget kalau dari satu komunitas yang positif kayak gini kita tuh bisa ketemu dengan teman-teman yang bisa menjadi sebuah solusi juga akhirnya kan kalau kita ngelihat kayak tadi. Tapi kita ngomongin payment, kita ngelihat ya Sunrate ya. Itu kan sebenarnya cuma payment dari A ke B untuk transfer gitu. Tapi
sekompleks apa sih sampai tadi harus menciptakan ekosistem? Ceritain deh kira-kira. Yes, kalau payment terkesan gampang lah ya, terutama kalau misalkan antara Fritz dengan Clemens nih mau ada proses pembayaran, ya itu hanya Tinggal bayar peer-to-peer kan? ya tinggal Iya. bayar gitu kan. Tapi Iya. kalau kita ngomongin cross border payment, pembayaran yang sampai harus lintas negara, nah ini cukup kompleks nih Kak Clemens gitu ya. Karena di perbankan sendiri tentunya teman-teman sekarang pasti pakai internet banking gitu kan. Untuk kita bayar let's say dari Indonesia mau bayar ke Amerika nih gitu ya, itu nggak bisa tuh instan kayak di domestik sekarang karena ada kaitannya nanti bank koresponden gitu di sana Pakai Swift gitu code ya, atau apa gitu ya. melalui jalur Swift contohnya gitu, dan itu akan butuh waktu dan juga biaya yang cukup tinggi lah saya bilang gitu ya. Betul. Nah, kenapa kita hadir di payment ini, kita mau coba simplify payment tersebut gitu, karena pasti contoh tadi pembayaran ke luar negeri itu yang dipingin orang adalah cepat, aman dan tentunya murah misalkan gitu kan. Oke. Nah, kita coba masuk ke dalam ranah yang itu. Cepat, aman, murah. Yes. Jadi teman-teman kalau mau transfer pakai Sunrate. Tapi nanti tunggu brand ambassador dulu. Lo. Oke. Nggak, kenapa nanya gini? Karena kita kan di Enterprise Society kan sangat-sangat pro banget memang supaya teman-teman nih yang tadinya UMKM naik kelas. Yes. Kita ajarin naik kelas sampai akhirnya suatu saat mereka bisa. Jadi kita tuh dari coverage kan baru bergabung mungkin setahun terakhir. Yeah. Tapi kita tuh udah dari 2016 kita banyak ada dari kelas-kelas pelatihan. Dulunya gratis. Yeah. Ya sekarang juga masih banyak kelas-kelas gratis. Terus habis gitu kita juga banyak bekerja sama dengan kayak perusahaan-perusahaan dari mungkin dananya mereka, dana CSR, kita jadi roadshow, kita lebih banyak menjangkau untuk teman-teman. Dulu pernah dengan Astra, pernah dengan beberapa ya dari YDBA untuk UMKM-nya, binaannya segala kita bikin kurikulumnya, kita kembangkan. Kita memang kepengen supaya mereka bisa nanti salah satunya itu bisa cross border, bisa ekspor. Karena ya kita di Indonesia kita harus ya kalau ngomong nasionalis kita harus bisa mengembangkan pengusaha Indonesia untuk berkembang. Iya. Gitu dong ya kan. Nah, menurut Kak Fritz, ini kita ngomongin nih. Jadi hambatan dan tantangan terbesar. Kalau kita kan mungkin banyak kalau di sini pelatihan ngomongin produk, terus branding, oke lah mulai, terus jualan. Nah, kita nih mau mulai ngebuka ke sana. Tapi kira-kira dari yang ketemu pernah menyaksikan lah ya gitu. Tantangannya tuh kira-kira hambatan apa sih yang mereka kira-kira alamin untuk bisa langsung masuk ke pasar internasional sebetulnya. Karena ini bisa jadi market yang bagus buat Sunrate sebetulnya kan? Iya. Silakan. Menurut saya balik lagi ini case by case juga sih ya Kak Clemens ya. Jadi kalau contoh misalkan seorang pengusaha dia UMKM yang mau go internasional, berarti saya ambil contoh lah misalkan dia punya satu barang gitu ya. Terus kadang-kadang yang paling sulit buat dia adalah aduh dapat marketnya caranya pertama gimana ya gitu ya menjual barang ini. Nah, mungkin sekarang di dunia yang memang sudah digital, e-commerce gitu ya. Marketplace bisa menjadi salah satu opsi lah gitu ya. Kalau buat di luar negeri tentunya nggak tahu saya boleh sebut nama atau enggak, tapi ya itulah gitu ya misalkan Okay. Nah, jadi Sunrate sendiri pun kita kerjasama nih dengan marketplace yang di luar sana dari sisi misalkan pembayarannya tadi atau mungkin menerima pembayarannya. Karena kalau dia eksportir kan dia tentunya butuh buyer di luar negeri itu supaya collect di luarnya gimana caranya nih. Betul. Supaya nanti dapat kesininya di change dalam rupiah misalkan. Betul. Nah, di Sunrate itu kita menyediakan conversion juga gitu. Karena kan kita memang di sini berlisensi remittance license ya gitu. Jadi baik itu pembayaran ke luar negeri dan nanti mau merubah kursnya dari mata uang luar ke rupiah bisa lewat platform kita juga. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, untuk memulainya seperti apa, menurut saya banyak channel sih yang memang bisa dimulai lah oleh si pengusaha ini, baik itu mau memasarkan produk ke internasional. Nah, mungkin kalau dari kaitannya saya, bagaimana menemukan channel pembayaran yang tepat nih. Nah, di situ yang kita bisa masuk pelan-pelan memberikan edukasi cara untuk transfer ke luar negeri seperti apa, cara menerima pembayaran dari luar negeri ke Indonesia seperti apa. Nah, itu kita yang akan bantu edukasi. Nah, boleh tuh ya. Nanti kalau misalnya kita ngomong nih di segmen yang terpisah, nanti Kak Fritz juga bisa ikut share sama kita mungkin yang per 3 menit kita ada segmen 3 menit 3 menit jadi melejit. Itu segmen kita memang kita pengen supaya ya bite size information tapi langsung supaya teman-teman bisa ngikutin. Sementara ini masih saya yang banyak berbagi, tapi nanti teman-teman para member Elites ini saya akan kasih platformnya untuk teman-teman bisa ikut berbagi di sana juga. Boleh banget. Gitu. Nah, itu bisa nanti mulai ngajar di sana. Cuman ini tuh senangnya kenapa? Karena teman-teman ini tuh ngebantu banget untuk buat yang mungkin dari kelas UMKM baru mau naik kelas, kita mau ngomongin mau mulai ekspor.
mungkin dia bisa produksi, bisa kuasai kayak kita ngomongin banyak pengrajin rotan dan sebagainya, itu kan bagus banget tuh. Yeah. Di luar negeri harganya jauh tinggi karena itu kan handcraft, artcraft gitu kan disebutnya. Tapi ya di Indonesia ya tampah nasi ya 10.000 di pasar gitu kan. Tapi kalau di luar sana dipasang di atas ranjang jadi apa namanya bedside decoration gitu or something. Nah ini memang kita di Entrepreneur Society itu lagi banyak ngebuka cross border. Kita kerjasama dengan CCVIT tadi udah di-mention di awal, dengan ASEAN juga, dan nanti kita diundang juga untuk di Bangkok ada beberapa major expo. Nah itu mungkin teman-teman bisa ikutan ke sana. Sama kita juga udah mulai kemarin ada delegasi dari China, kita pertemukan dengan Kemendak. Dan nanti akan lebih banyak lagi buat yang pada mau masuk ke sini. Jadi kita cross border ya, semoga ini bisa jadi satu platform yang bisa nolong. Dan untuk paymentnya itu dibantu sama Kakak Fritz dari Sunrate gitu. Siap. Kan mantap. Ceritain lagi dong, pernah ngadepin case yang paling kompleks kira-kira seperti apa? Tapi kalau payment mah Sunrate very simple ya. Simple in a way, tapi sebenarnya kompleks juga sih Kak Clement. Boleh nggak diceritain? Coba sedikit banyak lah, kita masih ada waktu. Mungkin tadi teman-teman kira-kira perlu siapin apa aja sih? Kalau misalkan ya. Balik lagi kalau misalkan payment ke luar negeri itu ya tentunya kita harus tahu negara tujuannya di mana nih, gitu ya. Jadi contoh yang kita harus screening di awal karena ini memang dunia finansial juga gitu ya. Kita harus comply nih, gitu. Harus compliance dengan contoh nggak boleh nih transfer ke negara-negara yang masuk ke dalam sanction list, gitu kan. Nah contoh misalkan negara Iran, lagi perang tuh kan. Sudan, North Korea gitu ya, dan banyak lah nanti sanction list itu bisa teman-teman di googling misalkan gitu kan. Nah itu screening itu di kita sangat ketat gitu kan, bahkan kadang-kadang kita lebih ketat dari bank. Nah jadi challenge-nya kadang-kadang, waduh misalkan Sunrate kok ketat banget ya, kalau misalkan sama si yang perusahaan yang lain kok lebih simple. Nah itu mungkin menurut saya early warning juga kalau sesuatu yang lebih gampang simple. Nah tapi biasanya nanti kalau misalkan something happen terjadi kaitan sanction ini tuh berat sekali tuh sanctionnya gitu ya. Udah pasti nanti bisa di blacklist atau mungkin bisa didatangi regulator juga nih gitu kan. Malah nanti dicek semua segala macam. Apakah dia malah jual barangnya ke yang nggak jelas nih gitu kan. Jangan sampai nanti dijualnya ke teroris gitu kan, atau ke money laundering. Nah jadi again payment itu terkesan simple, tapi di dalamnya itu details yang harus kita cek itu banyak sekali gitu ya. Jadi negara tujuan, terus kursnya mau pakai kurs apa gitu ya. Jadi di Sunrate ini kebetulan kita cukup lengkap, kita support lebih dari 130 lebih mata uang asing. Nah cuman ada juga kadang-kadang customer yang mau ke exotic country nih. Nah yang gimana? sanction tadi? Sanction enggak lah, kalau sanction udah pasti kita nggak boleh gitu ya. Exotic nih beda lagi? Exotic beda lagi gitu kan, misalkan dia mau ke name it misalkan ke Somalia misalkan gitu kan, karena memang ada kerjasama di sana ya kita belum support, tapi mungkin potensinya besar. Nah gimana caranya kita bisa mungkin convince tim internal untuk kita bisa nggak buka ke negara-negara yang eksotis ini gitu kan. Nah itulah salah satu contoh yang mungkin kalau di dunia payment itu terkesan simple, tapi kalau udah dipraktekin ya case by case itu bisa cukup. I see. Nah yang tadi kalau misalkan ada kita mesti persiapkan untuk terima duit dari luar nih. Nah boleh gak tuh ceritain aja, singkat aja. Boleh, kalau dari luar sih sebenarnya sama juga intinya. Saya ambil contoh misalkan dia punya buyer di Singapura deh gitu ya. Nah kalau di Singapura sebenarnya sama aja, bagi orang di Singapura pengennya kan dia bayarnya ya udah deh pakai bayar di bank Singapura aja. Tapi mungkin buat kita misalkan pengusaha yang baru, UMK kecil, untuk buka bank di Singapura itu nggak gampang gitu ya. Selain kita memang harus punya bisnis yang jelas, identitas cukup. Nah kita bisa hadir tuh di situ untuk menjembatani. Karena kan Sunrate hadir di 10 market besar, termasuk di Singapura adalah headquarter kita. Kita bisa siapin kayak semacam rekening tampungannya di sana gitu. Jadi nanti akan bayarnya itu sesama dari Singapura masuk ke platform kita, baru kita nanti terusin ke Indonesia. I see. Gitu. Kita lagi under discussion juga sebenarnya kerjasama dengan Trade Expo Indonesia. Udah pernah belum masuk? Belum berarti ya? Kalau Trade Expo secara khusus belum. Belum, iya. Itu harusnya karena kan ini memang mereka fokusnya untuk ekspor kan. Iya. Cocok dong harusnya masuk ke Sunrate ya. Bisa. Itu makanya enaknya gini kalau punya komunitas teman-teman ya kita bisa connecting the dots. Seperti apa kita saling supportnya bisa bertumbuh berkembang bareng-bareng gitu. Kak Fritz, nih kita udah ngomongin Sunrate. Ini tadi setahun ya udah di Sunrate ya? Hampir setahun. Apa yang kira-kira sekarang maksudnya apa ya? Apa yang mau disampaikan nih dari pengalamannya selama
Tadi kita dengar bahwa untuk mencari sebuah tempat kita ngeliat juga dari leadership positionnya seperti apa, komitmennya seperti apa, dan ini kan mereka mau mengembangkan ya. Kalau dari sisi coverage sendiri melihat Sunrate seperti apa? Kalau buat saya sendiri masih banyak sekali peluang yang bisa kita explore tentunya karena payment ini terutama untuk B2B ya. Kalau kita ngomongin B2B payment itu sangat besar gitu ya peluangnya. Jadi kebanyakan masih sangat konvensional, even mereka banyak sekali yang masih menggunakan boleh bilang pembayarannya sangat ribet lah gitu kan melalui pihak-pihak yang nggak jelas, malah itu yang malah bahaya gitu kan. Nah, boleh nanya nggak sih siapa sih pihak-pihak itu? Waduh, sensitif lagi takutnya ya. Okay. Tapi nggak seperti apa sih? Nggak usah disebut siapanya, tapi apa? Industrinya ada nggak sih gitu? Nggak sebut industri lah ya, tapi kadang-kadang kan kalau misalkan kita aja guys. Oke, terus. Kita kan pengusaha balik lagi pengen cepat dapat income ya kan, mau bayar juga serba cepat, tapi kadang-kadang ya itu mencari jalan yang pintas, seakan-akan percaya deh sama satu orang atau satu institusi, tapi ternyata nggak jelas nih baik itu KYC-nya, compliance-nya, malah nanti berujung fatal gitu ya ke belakangnya, malah duitnya nggak keterima atau mungkin ditahan sama regulator karena nggak jelas gitu dokumennya segala macam. Nah jadi buat saya balik lagi tadi kalau ngomongin opportunity masih gede banget karena Indonesia itu ya negara boleh dibilang ekspor-impornya masih sangat berkembang gitu ya, banyak sekali kita UMKM aja punya lebih dari 65 juta gitu kan data UMKM di Indonesia yang saya rasa banyak banget dari mereka yang masih bermainnya di lokal nih. Nah bagaimana kita bisa bantu mereka balik lagi nanti bareng sama tes upgrade gitu ya supaya mereka bisa go internasional gitu kan. Nah disitulah mudah-mudahan Sunrate bisa hadir bantu teman-teman UMKM. Keren, mohon dukungannya buat teman-teman UMKM. Sip. Semoga bisa terus berkembang ya. Kita udah belajar banyak teman-teman, kita udah kenal coverage, kita kenal Sunrate lebih dalam lagi. So teman-teman kalau pengen sekali lagi ya mau mulai cross border, nonton beberapa episode kita sebelumnya. Itu ada kakak Joshua, itu dia dari freight forwarding juga. Terus ada nanti kita akan undang beberapa teman-teman kita para member elite sini. Itu ada kakak Franz juga, dia dari Asia Commerce dari Surabaya, dan kita banyak sekali kerjasama. Kalau memang kamu ngerasa bisnis kamu, produk kamu udah cukup bagus, kamu pengen mulai explore ke pasar luar negeri seperti apa, coba ngomong dulu gitu, belajar aja, nggak ada salahnya kan, tanya-tanya dokumen apa aja sih yang perlu disiapkan, nanti cara pembayarannya seperti apa, terus sudah ada tools seperti Sunrate juga gitu, nggak ada minimum kan ya bro ya? Nggak ada dong. Nah tinggal at any time teman-teman bisa explore. Sekali lagi coba ditampilkan, kita ngelihat sunrate.com di sini teman-teman. Nah nanti ditampilkan juga di layar kita ya, sunrate.com, dan kalau pengen kenalan langsung itu bisa di website sini ya, atau langsung kalau mau DM boleh. follow aja ke kakak Fritz ya, jangan sampai ketinggalan, nanti linknya akan kita sertakan di kolom caption juga. Dan teman-teman thank you banget yang udah ngikutin sampai saat ini, karena semoga teman-teman dapat sesuatu ya. Nah aku pengen tanya, kalau misalnya ada teman-teman nih yang lagi nonton sekarang, mungkin pengusaha, mungkin profesional, orang muda atau usia apapun yang sekarang lagi nonton podcast ini dan lagi ngerasa ragu di dalam kehidupannya, pasti kita pernah ngalamin ya, lagi ngerasa mungkin mempertanyakan jati diri dan sebagainya. Ada nggak 1-2 patah kata atau kalimat atau paragraf mungkin yang bisa kakak Fritz berikan? Silakan. Waduh, udah terkesan jadi suhu nih gue gitu ya. Berbagi aja kan pengalaman. Kita di sini kisah perjuangan. Ya, again ya saya juga masih sama-sama belajar ya sama teman-teman, sama Kak Clement juga. Tapi yang pasti sih mungkin kalau buat kita semua ya kita jangan mudah menyerah, apalagi ya kita di usia produktif misalkan gitu ya. Saya nggak ngomongin umur di sini, tapi yang pasti mentalnya itu ya kita harus persiapkan, apalagi di dunia yang nggak jelas seperti ini. Again ya kitanya yang harus lebih mempersiapkan diri gitu ya. Challenge pasti banyak gitu kan, permasalahan pasti banyak juga, tapi ya bagaimana kita juga harus selalu mengupgrade diri supaya kita juga siap menghadapi tantangan yang ada gitu kan. Itu sih menurut saya Kak Clemens. Cakep. Boleh nggak terakhir ini pengen apa ya, sebagai penutup aja deh, di luar dari semua pencapaian dari pekerjaan gitu kan, ada nggak sih hal yang masih bikin semangat tiap pagi itu bangun dan pergi kerja? Pastinya ya berhubung karena saya memang sudah punya keluarga gitu ya, kita pengen tentunya semakin membangun keluarga kita semakin lebih sejahtera ke depannya gitu kan. Nah apapun pencapaian yang udah kita capai sekarang, baik itu sekarang masih baru merintis, misalkan teman-teman baru
memulai gitu ya, mungkin ada yang sudah sukses juga, mungkin ya jangan terlalu cepat puas diri menurut saya gitu kan. Kita harus tetap selalu belajar dari orang lain, belajar dari teman-teman sekitar gitu kan, jadi supaya kita tetap langsung bisa upgrade diri kita lah menjadi lebih baik lagi. Cakep. Terima kasih Kak Fritz sudah berbagi sama kita. Sama-sama, Kak Clemens. Semoga teman-teman tadi bisa mendapatkan ya apa yang kita kemas, kita ngelihat juga, kita belajar, dan teman-teman juga bisa ngelihat kalau kalian punya impian, jangan takut untuk mencoba. Dari tadi kita udah banyak belajar. Sesi episode sebelumnya juga teman-teman tonton. Kenapa? Karena ya dalam setiap proses kehidupan pasti akan ada tantangan, dan kita ngelihat di seberat apapun situasi dan kondisi kita, kalau kita terus mau melangkah, kita terus mau berusaha, makanya kita disebut sini kan kisah perjuangan. Kalau kita mau terus berusaha, maka kamu pasti akan mencapai ke satu tujuan. Tapi kalau kamu menyerah, ya kamu tidak akan sampai kemana-mana. Jadi yang penting jangan pernah menyerah dan semangat terus. Terima kasih udah menonton sampai di akhir, dan terima kasih Kakak Fritz sudah berbagi buat kita. Sama-sama, jadi berkat. Kak Clemens. Amin. And as usual, kita tutup di Entrepreneur Society. Go bold and beyond. Sampai jumpa.